Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alham, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kawan-kawan, kita sudah di pertemuan ke-7, artinya kita sudah bisa mengikuti UTS, dan insya Allah sebagaimana surat edaran yang sudah diberikan oleh fakultas ke kita, ini tentunya menguatkan besok di hari Senin sudah dimulai UTS. Minggu depan berarti. Baiklah kawan-kawan, materi kita sudah sampai pada hadis tentang poligami, begitu ya. Kita tahu bahwa poligami ini adalah bagian daripada sistem nikah, begitu ya, atau cara nikah. Di antara cara nikah itu ada yang mereka menggunakan cara monogami, ada yang menggunakan cara poligami, begitu ya. Bahkan di Islam sendiri, meski poligami ini menjadi doktrin di dalam agama Islam, ada sebagian ulama yang juga menginginkan bahwa pernikahan itu harus monogami. Artinya hanya satu istri saja, begitu. Namun tidak jarang dan tidak sedikit yang mengatakan poligami itu adalah termasuk sunnah Rasul, begitu. Nah, ini monggolah terserah bagaimana Anda menyikapi poligami dan monogami. Yang pasti saya sendiri menganggap poligami ini adalah bukan satu anjuran, bukan satu yang harus dilakukan, melainkan ketika saya melihat dan membaca beberapa literatur ayat Al-Quran dan hadis, maka kemudian bisa saya simpulkan bahwa poligami ini adalah solusi. Solusi bagi orang yang sudah mapan dalam ekonomi, sudah mapan dalam karir, kemudian dia membutuhkan pendamping yang lebih dari satu, dalam kaitan ini adalah istri lebih dari satu, maka ini solusinya mereka boleh melakukan poligami. Ya, bukan wajib melakukan poligami, boleh melakukan poligami. Ya. Nah, kenapa boleh melakukan poligami? Karena pada saatnya poligami ini tadi saya katakan sebagai solusi, di mana mereka ketika sudah berlebih harta, sudah memiliki tahta, kemudian kalau tidak dibarengi dengan berlebihan istri nanti bisa terjadi perzinahan. Oleh karena itu, dalam posisi semacam ini hukumnya boleh bahkan wajib, begitu ya, poligami. Tapi bagi kita yang notabene kita tidak punya kemampuan untuk menafkahi istri, menafkahi keluarga, dan kemudian andai pun kita tidak poligami, kita sudah bisa menjaga diri kita dari perbuatan zina, maka poligami ini mungkin berhukum boleh atau mungkin nggak afdol, begitu ya, atau tidak afdol kita melakukan poligami, alias hendaknya kita melakukan monogami saja. Nah, hadis-hadis tentang poligami ini ya, tentunya saya akan mencoba memetakan hadis-hadis tersebut, begitu ya. Di mana dugaan saya tentang poligami ini adalah solusi ini bisa terkonstruksikan. Ya.
bisa terkonstruksikan. Kita tahu bahwa nikah itu adalah bagian daripada sunnah Rasul dan juga merupakan bagian daripada adanya tanda-tanda Allah, adanya tanda-tanda kebesaran Allah di dalam pernikahan ini. Bagaimana tidak dikatakan di dalam pernikahan ada tanda-tanda kebesaran Allah? Kita tahu sendiri bahwa Allah menciptakan dua makhluk, laki-laki dan perempuan, begitu ya. Dan kemudian punya pemikiran yang berbeda, punya keinginan yang berbeda, tapi mereka dalam kaitan ketika bertemu dengan jodohnya, mereka saling bisa mencintai, menghargai, bahkan mereka dapat mewujudkan salah satu sunnah Nabi yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan memberi keturunan ya dari pernikahan ini. Oleh karena itu, dalam sebuah ayat Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi di situ Allah mengatakan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kamu atau Allah menciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu tenang bersama mereka, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah juga ketika kamu sudah menikah ini, Allah jadikan kamu dan mereka menjadi mawaddah warahmah itu. Jadi saya katakan bahwa kenapa di sini nikah ini menjadi ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, tadi karena memang Allah menciptakan dua makhluk yang berbeda jenisnya, dalam kaitan ini laki-laki dan perempuan, kemudian Allah bisa menyatukan dalam bentuk ikatan satu pernikahan. Nah, ketika sudah menikah di situ litaskunu, untuk memberi ketenangan antara keduanya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanpa kekuasaan Allah, niscaya kita mungkin tidak bisa melanjutkan pernikahan atau bahkan tidak bisa menikah karena tadi sifatnya saja berbeda, wataknya berbeda, jenis kelaminnya berbeda, keinginannya juga berbeda. Tapi begitu Allah menunjukkan kepada kita kebesaran Allah, kemudian kita bisa satu dalam rumpun yang disebut dengan keluarga. Selanjutnya, oleh karena itu kita harus tahu kawan-kawan bahwa dalam pernikahan itu memiliki tujuan, ya. Tujuan pernikahan itu apa? Yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan, gitu ya. Untuk menjaga kehormatan. Baik kehormatan diri kita ataupun kehormatan istri kita. Menjaga kehormatan ini bukan untuk diartikan sebagai kehormatan martabat strata sosial, tapi lebih daripada itu, bahwa kehormatan yang dimaksud dalam kaitan ini adalah kehormatan yang bentuknya adalah agama kita, gitu ya, keimanan kita, di mana keimanan dan agama kita memerintahkan kepada kita untuk menjaga farji, tidak melakukan perzinahan. Ini yang dimaksud kehormatan dalam tujuan nikah. Sehingga ketika kita sudah menikah, diharapkan kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar perintah-perintah Allah. Dalam kaitan ini adalah berzina,
kemudian bermaksiat atau khulwat dan lain sebagainya. Ini adalah untuk menghindari itu kita harus menikah. Dalam kaitan ini, sebagaimana hadis yang pernah kita pelajari kemarin, Nabi mengatakan ya ma'syarus syabab manis tato amin kumul ba'ata falyatazawaj fa innahu akhadu lil basar wa ahsanu lil farji. Jadi fungsi daripada nikah ini adalah akhadu lil basar, menutup mata untuk melihat kemaksiatan, wa ahsanul lil farji dan menjaga kehormatan alat kelamin kita. Ini. Yang kedua, tujuan nikah itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Sebagaimana kita tahu bahwa keturunan ini ia menjadi manfaat bagi kita, andai kata kita bisa membentuk keturunan kita ini menjadi manfaat. Karena salah satu dari 3 hal yang tidak terputus saat kita meninggal adalah anak yang soleh dan solihah. Oleh karena itu, produksi anak begitu sebanyak-banyaknya dan kemudian didik anak tersebut menjadi baik agar kita mendapat pertolongan atau mendapat doa dari anak kita. Idza matabnu adama ing qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'uhu aw waladin yad'ulah. Jika seorang meninggal maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang solih solihah. Nah, dalam kaitan ini Allah juga memberikan peringatan kepada kita bahwa nikah ini sebetulnya adalah salah satu dari tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Dalam surat An-Nahl ayat 7 Allah katakan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum wa ja'alna min azwajikum wa ja'alna lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat, gitu ya. Jadi Allah itu menjadikan bagimu pasangan, yakni suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu tersebut serta memberimu rizki dari yang baik. Jadi tujuan pernikahan itu tadi adalah untuk mendapatkan satu keturunan menurut An-Nahl 72. Kemudian tujuan dari nikah juga sebagaimana kita tahu di dalam hadis yang sudah kita pernah pelajari, bahwa Nabi itu satu ketika besok itu akan bertemu dengan para nabi-nabi yang lain, dan pada saat itu Nabi akan menunjukkan kebanggaannya kepada umatnya. Nah, dalam kaitan ini, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan dengan memerintahkan Nabi untuk nikah, salah satunya adalah untuk memperbanyak umatnya. Tazawwaju fa inni mukatsiru bikumul ummam yaumal qiyamah. Menikahlah kamu karena sesungguhnya aku besok akan banyak-banyakan umat di hari kiamat. Wala takunu karohbatiniyah nasoroh. Ya. Dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani itu tidak menikah. Nah, oleh karena itu di sini ketika kita menikah ini, kita sedang menjalankan sunnah Rasul, ya. Menjalankan sebuah cita-cita Rasul. Apa cita-cita Rasul itu? Memperbanyak umat. Memperbanyak umat nanti di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya umat Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad bangga, Nabi Muhammad senang. Dan mudah-mudahan pula dengan banyaknya umat ini,
umat-umat daripada umat Nabi Muhammad bisa menjadi satu kebanggaan yang notabene mereka semuanya masuk surga atau kebanyakan masuk surga. Ini tujuan daripada nikah. Satu, untuk menjaga kehormatan. Yang kedua, untuk mendapat keturunan yang solih dan solihah. Yang ketiga adalah untuk menjalankan sunnah Rasul, membanggakan apa yang menjadi cita-cita Rasul. Berkaitan tentang itu kawan-kawan, kita tahu bahwa di dalam agama Islam tadi, kita diperbolehkan ada solusi dalam pernikahan ketika kita memiliki tadi harta yang melimpah, tahta yang sudah tersedia, kemudian punya hasrat untuk menikah lebih dari 2 atau lebih dari 3, ya kurang dari 4. Nah, dalam kaitan ini solusinya adalah poligami. Allah mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Menikahlah kamu dengan wanita-wanita yang top, yang bagus, yang punya kualitas keilmuan, punya kualitas keturunan, dan punya kualitas kecerdasan membina rumah tangga. Ya, nikahi mereka mathna, baik itu 2, wasulata ataupun 3, waruba ataupun 4. Ya. 4 batas seseorang boleh menikah atau berpoligami. Dalam kaitan ini sebagaimana sebuah hikayah atau cerita yang notabene terekam dalam sebuah hadis. Berkaitan tentang itu ada seorang Nasrani, ada seorang yang bukan orang Muslim datang kepada Nabi ingin masuk Islam. Namanya Hoilan bin Salamah At-Thaqafi. Beliau datang kepada Nabi, kemudian beliau menyatakan bahwa beliau atau Hoilan ini ingin masuk Islam. Nah, pada saat itu karena Hoilan ini dilihat oleh Nabi merupakan orang yang memiliki kedudukan, memiliki harta benda, dan begitu juga memiliki istri lebih daripada 4. Maka pada saat itu Hoilan oleh Nabi diperintahkan untuk memisahkan istri-istrinya dan menjaga 4 daripada istri yang ada. Setelah masuk Islam, kemudian hal itu dilakukan oleh Hoilan bin Salamah. Nabi mengatakan ayatahayyaru arba'an minhunnah. Jadi Nabi memerintahkan bahwa Hoilan bin Salamah ini meninggalkan istri-istrinya yang lain dan memilih 4 orang istri saja. Ini menguatkan adanya batas maksimum poligami itu hanya 4 gitu ya. Meski di situ Nabi melakukan poligami sampai 9 orang, tapi bagi umat hanya diperkenankan hanya 4 saja. Sebagaimana tadi menyikapi Hoilan yang pada saat itu memiliki istri kalau nggak salah itu 11 atau 10 begitu ya. Maka kemudian beliau mengatakan tinggalkan yang lain, jaga yang 4 atau pilih yang 4. Hadis ini riwayatnya banyak sekali ya tentang Hoilan ini. Dalam kaitan ini tadi menurut Tirmidzi atau hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi mengatakan at-takhayyaru arba'an minhunna. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wasalimahud minhunna arba'an. Ya. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ikhtar minhunna arba'an. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Syihab an Salim, ya,
bahwa Nabi mengatakan amsik arba'an wa farik sairihunna. Ini hadis yang saya hafalkan dulu ketika masih sekolah gitu ya. Amsik arba'an wa farik sairihunna. Nah, kemudian Imam Syafi'i dari Imam Malik juga meriwayatkan hadis yang sama, amsik arba'an wa farik sairihunna. Kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan dari Sami ibnu Abi Zinad juga sama, amsik arba'an ataihunna syi'ta wa farik uhor ya. Ada hadis macam itu. Jadi beberapa riwayat menyatakan bahwa riwayat ini seolah-olah merupakan bukan hadis ahad tapi hadis mursal. Lafadznya berbeda-beda. Banyak sekali riwayat. Nah, ini menguatkan bahwa dalam poligami Islam itu hanya batas maksimalnya hanya 4 orang saja. Tidak lebih dari 4 orang. Nah, sementara yang menafsirkan bahwa fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba, yang wawunya itu merupakan wawu diartikan tambah atau kali, itu adalah salah. Jadi kalau kita mengikuti mereka yang menafsirkan wawunya itu adalah wawu tambah, bukan wawu litahyir, bukan wawu untuk memilih, maka dalam kaitan ini salah. Karena apa? Kita punya hadis ini. Sehingga mereka yang mengatakan matna 2, wasulata tambah 3, waruba tambah 4, sehingga 2 tambah 3 sama dengan 5 tambah 4, 9, sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, 9 orang, ini adalah salah. Kenapa begitu? Karena ada hadis ini. Sementara Nabi melakukan pernikahan lebih dari 4 orang, itu adalah termasuk khoso isun Nabi, satu kekhususan Nabi yang tidak boleh diikuti oleh umatnya Nabi Muhammad. Nah, pun juga yang mengatakan bahwa wawu itu adalah perkalian, jadi matna wa thulatha 2 kali 3 sama dengan 6, ya kan? Kemudian waruba dikali 4, 4 kali 6 sama dengan 40 atau berapa? Ya, itu adalah salah. Ya, salah. Sekali lagi, kenapa salah? Kita berdasarkan hadis tersebut berkaitan tentang seorang namanya Khailan bin Salamah yang pada saat itu masuk Islam sudah beristri lebih dari 4. Nah, kemudian Nabi memerintahkan untuknya untuk memisahkan, untuk menceraikan yang lainnya dan menikahi untuk memilih 4 daripadanya. Nah, yang menguatkan lagi bahwa poligami ini adalah solusi, bukan satu kewajiban, juga bukan sunnah, itu adalah Nabi yang pada saat itu juga tidak menginginkan poligami, tapi karena perintah Allah, Nabi menikahi istri-istrinya setelah Ibunda Khadijah. Ini adalah satu indikasi bahwa Nabi juga tidak menginginkan poligami sebetulnya, tapi karena perintah Allah sekali lagi, sehingga beliau menikah lebih daripada 9 orang. Itu yang kedua. Yang ketiga lebih jelas lagi dalam kaitan ini, Nabi Muhammad SAW itu melarang Sayyidina Ali untuk memadu atau menduakan putri beliau Nabi Muhammad SAW yang namanya Fatimah. Di mana Fatimah adalah merupakan istri daripada Sayyidina Ali. Dan dalam kaitan ini, dalam beberapa hadis, Nabi mengatakan inna bani Hashim bin Makhirah asata dununi ayang kihu ibnatahum Ali bin Abi Thalib fala adana lahum
tsumma la'adzana lahum, tsumma la'adzana lahum. Ila ayuhibba ibnu Abi Thalib ayutalliqa ibnati wa yunkihu ibnatahum. Jadi satu ketika orang-orang Bani Hasyim itu datang kepada Sayyidina Ali, meminta kepada Sayyidina Ali untuk nikahi anak-anak perempuan mereka. Nah, setelah Sayyidina Ali diminta untuk menikahi anak-anak mereka, kemudian Ali atau Sayyidina Ali datang kepada Nabi, dan pada saat itu Sayyidina Ali minta izin kepada Rasul. Minta izin kepada Rasul, wahai Rasulullah, bolehkah saya menikahi anak-anak Bani Hasyim yang dimana mereka meminta saya untuk menikahi anak-anak mereka. Pada saat itu, sebagaimana dalam hadis ini, Nabi tidak pernah mengizinkan. La'adzina lahum, tsumma la'adzina lahum, tsumma la'adzina lahum, sampai 3 kali dinyatakan la'adzina lahum, la'adzina lahum, tidak mengizini mereka untuk dinikahi oleh Ali, tidak diizini mereka untuk dinikahi oleh Ali. Ini beberapa kali begitu. Sayyidina Ali tidak diperkenankan menikahi atau memadu Sayyidah Fatimah dengan perempuan-perempuan yang ditawarkan oleh Bani Hasyim. Dalam riwayat lain mengatakan, inilastu ahrama halalan walakin wallahu la yajtami'u binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa binti adungwa makanan wahidan abada. Kata Sayyidina Ali, sungguh aku tidak mengharamkan yang halal, tapi demi Allah tidak akan bersatu putri Rasulullah SAW dengan putri dari musuh Allah dalam satu tempat selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa lagi-lagi Nabi tidak mengizinkan kita atau tidak mengizinkan Sayyidina Ali untuk melakukan poligami. Nah, dari siratan hadis ini sebetulnya sekali lagi poligami adalah solusi bagi mereka yang tidak puas, bagi mereka yang punya kelebihan harta, bagi mereka yang tidak menghargai atau mencintai selamanya istri-istri mereka, maka mereka daripada mereka bercerai, daripada mereka melakukan tindakan KDRT, maka nikah poligami atau poligami merupakan solusi. Nah, dalam kaitan ini, karena poligami ini merupakan solusi, dalam pernikahan poligami ini ada syarat, di mana syarat tersebut ini mempersulit seseorang untuk berpoligami. Nah, dalam kaitan itu, apa syarat yang mempersulit orang itu untuk poligami? Adalah memiliki sifat adil. Memiliki sifat adil. Adil dalam kaitan ini adalah adil dalam nafkah batin dan nafkah dhahir. Adil dalam kaitan ini adalah tadi, tidak terjerumus dalam lembah kenistaan, baik itu KDRT ataupun berselingkuh, kan gitu. Jadi sudah menikah lebih dari 2 orang atau 3 orang dan menikah 4 orang, masih saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga, masih saja menelantarkan istri, masih saja melantarkan anak-anaknya, masih saja tidak adil terhadap istri-istrinya dengan cara berselingkuh dan lain sebagainya. Maka dalam kaitan ini tidak bisa, sama saja nikah lebih dari 1 orang atau tidak lebih dari 1 orang. Oleh karena itu, adil ini menjadi syarat seseorang untuk bisa menikah lebih dari 1 orang. Dalam kaitan ini,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah mengatakan, "Mangkana lahu zaujatani famalah ila ahadima fil qismi ja'a yaumal qiyamati wa ahadu syafin syaqihi ma'ilan." Ketika seseorang itu menikah lebih dari satu orang istri, kemudian orang ini kok condong salah satu istrinya, maka lihatan nanti di hari kiamat. Ia akan datang kepada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam keadaan miring, jompleng begini. Itu begitu. Ini menunjukkan dia tidak adil itu. Jadi siksaannya itu di hari kiamat, dia akan tersengok-sengok karena kakinya itu pendek sebelah atau mungkin kakinya sakit sebelah. Karena tidak adil terhadap salah satu dari istri-istrinya. Itu begitu. Ini ancaman Nabi bagi mereka yang tidak adil dalam beristri lebih dari satu orang. Oleh karena itu susah kawan-kawan. Kalau mau jujur bahwa kita adil atau tidak, kita bisa adil atau tidak dalam berpoligami. Ini pasti akan begitu. Jadi Nabi itu memiliki istri banyak itu. Itu dengan adilnya Nabi. Tidak condong kepada yang lain hatinya, ya. Semuanya dianggap sama begitu. Bahkan dijadwal untuk kapan beliau di rumah istri satu, kapan beliau berada di rumah istri yang lain. Hal ini berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang keadilan. Nah, daripada itu juga dalam mengurus anak. Dalam mengurus anak Nabi sukses kawan-kawan. Ya. Putri-putri beliau, putra-putra beliau yang setidaknya ada 7 orang itu semuanya jadi orang-orang hebat semua. Bahkan cucu-cucu beliau, keturunan beliau hebat-hebat semua. Kalau kita bisa memastikan itu, memastikan anak kita nanti ketika poligami akan jadi hebat juga, tidak ada kecemburuan, tidak ada mental yang down dan lain sebagainya, silahkan berpoligami. Jadi dalam berpoligami ini jangan mikir diri sendiri. Jangan mikir diri sendiri. Berpikirlah bagaimana nanti anak dia harus berhadapan dengan kawan-kawannya, punya bapak, istrinya lebih dari 2 orang. Kemudian dia harus berhadapan dengan lingkungan masyarakatnya. Ini menjadi sesuatu yang nanti pada gilirannya akan mengedonkan itu. Nah, selanjutnya ada orang yang mengaku-ngaku, "Alah, itu kan hanya cerita saja. Itu kan hanya anggapan saja. Lah buktinya anak saya dan lain sebagainya biasa-biasa saja." Itu kata siapa? Hati itu tentu tidak bisa dibohongi. Satu ketika pasti akan nampak bahwa mereka sedang bersengketa antara anak dari keturunan satu dengan anak dari keturunan yang lain. Nah, begitu juga dengan istri. Nampaknya mereka bisa bergaul dengan bagus ya dengan sesama istri yang lain. Nah, enggak taunya di belakang itu juga sakit hati. Dan itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak bisa semacam Nabi, tidak bisa istri-istri kita itu semacam istri baginda Nabi, ya paling selamat beristri secara monogami. Ya, beristri secara monogami. Andai pun kemudian kok kita memiliki libido yang lebih gitu ya, memiliki hasrat seksual yang lebih, maka berpuasa itu lebih aman untuk kita, aman untuk keluarga kita, dan aman untuk keturunan kita. Itu begitu.
Nah, dalam kaitan ini ditegaskan lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW la yufaddilu ba'duna ala ba'din fil qismi minal mukthihi indana. Nabi Muhammad itu ketika menikah lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang, itu beliau tidak pernah mengunggulkan satu istri diunggulkan dari yang lainnya. La yufaddilu ba'duna ala ba'din minal qismi. Tidak satu pun mereka mempunyai kelebihan diunggulkan oleh Rasul. Semuanya sama. Semuanya sama. Ini Rasulullah. Dan yang menyaksikan adalah ibunda Aisyah sendiri, istri daripada Rasulullah. Wa kana qala yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Ya. Dan Nabi Muhammad itu kurang dari 1 hari. Tidak mungkin beliau itu berada di satu tempat istri saja, tapi beliau keliling. 1 hari itu beliau keliling ke istri-istrinya yang ada 9 itu. Nah, kita belum tentu bisa semacam itu. 1 hari itu bisa pindah-pindah semacam itu. Alasannya paling capek. Oleh karena itu nggak adil ketika melakukan beristri lebih dari 2, beristri lebih dari 1. Oleh karena itu ya keadilan ini menjadi sulit bagi kita untuk melakukan nikah lebih dari 1 orang. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i, Imam Hambali ini seolah-olah sedang menutup begitu ya jalan untuk berpoligami dengan memunculkan beberapa syarat yang mempersulit seorang suami untuk melakukan poligami. Salah satunya adalah bentuk keadilan tadi itu. Bentuk keadilan, kemudian komitmen untuk menghargai istri satu dengan istri yang lain. Semuanya harus dipandang rata, kemudian membagi waktu, membagi harta, membagi kasih sayang harus sama. Ini seolah-olah mempersulit mereka. Sehingga beliau mengatakan bahwa bisa disimpulkan menurut beliau ini bahwa poligami ini adalah solusi, bukan bukan satu anjuran. Meski Al-Quran mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i ya. Di situ pakai sihot amr. Sihot amr itu bukan berarti, sihot amr dalam ayat ini bukan berarti bimakna wujub ya. Meski ada dalil, ada kaidah yang mengatakan al-amru yadullu alal wujub idza dalla ad-dalilu ala khilafihi. Nah, kemudian Imam Hanafi ini mensyaratkan jika seandainya lelaki itu bisa adil, kemudian bisa menghargai istri-istrinya, tidak menelantarkan anak-anaknya dan istrinya, maka hukumnya diperbolehkan menurut Imam Hanafi. Itu pandangan para ulama tentang poligami. Dalam kaitan ini, syarat-syarat poligami dalam fikih itu kemudian dirumuskan, ya ini fikihnya Imam Syafi'i. Pertama, seorang pelaku poligami atau seorang suami itu harus memiliki sifat adil di antara para istrinya. Itu yang pertama, ini yang paling sulit ya. Kemudian yang kedua, harus semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, seorang yang poligami itu harus meningkatkan ketakwaannya. Jadi kalau semakin dia menambah istri namun tidak takwa, tidak ibadahnya tidak bertambah, ya untuk apa poligami? Katanya tadi untuk menghindarkan perzinahan, untuk menghindarkan perbuatan maksiat, untuk mengikuti Rasul, di mana Rasul ketika menikah lebih daripada 1 orang, itu beliau lebih tekun ibadahnya. Sementara Anda bagaimana? Anda dan saya mungkin ketika poligami malah bingung cari nafkah. Ketika sudah bingung cari nafkah, yang muncul emosi, yang muncul mungkin kesibukan terhadap mencari nafkah dibanding mencari ridhonya Allah dalam ibadah. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, harus dapat menjaga para istri-istrinya.
baik menjaga agamanya atau kehormatannya. Ini tanggungannya seorang yang melakukan poligami itu harus menjaga istrinya, baik kehormatannya ataupun menjaga agamanya. Jadi agama juga menjadi bagian daripada apa? Menjadi bagian dari tanggung jawab seorang suami. Begitu juga kalau seandainya ketika poligami malah istri Anda kemudian dalam tanda kutip terlantar. Ya, jarang disentuh, jarang dikunjungi sehingga pada gilirannya dia selingkuh. Nah, ini jadi tanggung jawabnya si suami yang poligami. Ya, dia tidak bisa menjaga kehormatannya, tidak bisa menjaga agamanya. Atau malah ketika poligami nggak dinafkahi nyolong, nah, repot lagi itu. Itu menjadi dosa besar bagi suami. Oleh karena itu syarat ini harus dipenuhi. Yang keempat syaratnya adalah seorang suami yang poligami itu harus mencukupi nafkah lahir dan batin istri. Begitu juga anak-anaknya. Itu syaratnya. Berkaitan tentang itu, dalam kaitan ini, kita harus juga menilik bahwa di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia itu diperbolehkan ya poligami ini atau nikah lebih dari satu orang. Dalam kaitan ini pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan diperbolehkan kita melakukan poligami. Ya. Tapi apa? Di situ disebutkan poligami diperbolehkan kalau dengan izin istri dan ketetapan pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat poligami itu setidaknya itu ada di pasal 5 ya. Yang mengatakan adanya persetujuan dari istri pertama atau istri lainnya. Itu pasal 5 ayat 1, kemudian ayat 2-nya adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, syaratnya adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian dalam hal pengadilan dapat mengizinkan seseorang berpoligami itu diulas dalam pasal 4 ayat 2 yang mengatakan bahwa pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika sang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Jadi alasan pengadilan menetapkan seseorang bisa poligami itu kalau si istri dianggap tidak bisa menjalankan kewajibannya, baik itu memberi layanan kepada suaminya baik bentuk dohir ataupun batin, ini bisa dijadikan alasan. Kemudian istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau istri itu tidak bisa sembuh dalam penyakitnya, ini juga menjadi alasan peradilan agama memperbolehkan orang berpoligami. Ini kawan-kawan yang bisa kita diskusikan pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Halo? Silakan Mbak, Mas, yang mau bertanya. Nggih, nggih, siap. Monggo. Suara saya jelas ya, di mute ya. Jelas ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak bertanya ya enggak apa-apa. Bisa kita tutup. Iya, mudah-mudahan bermanfaat, Mas. Silakan kalau mau ditanggapi. Ada enggak yang ditanggapi? Mas Dimas, apa Mbak Siva? Silakan Mbak Siva.
Silakan. Kan iku Pak, kaitannya dengan nikah kan. Mm-mm. Kan anu piye yen cah lanang nikahi wadone niku, tapi goro wadone pas sampun saya. Semisal kados awale pas perjanjiane niku aku bakal nikahi sampean engko tek mahari rumah, Mm-mm. mobil lan fasilitas. Mm-mm. Kabehane niku tujuane ben wadone gelem nikah karo sing lanang niku lho, Pak. Nggih. Lah, pas sampun halal wadone nagih janjine niku Mm-mm. pripun hukume nikah karena ada yang dirugikan atau kebohongan yang hak. Nggih. Eh, Kemarin kita sudah membahas tentang hadis tentang mahar begitu ya. Di mana hadis tentang mahar itu kita jelaskan bahwa mahar yang dijanjikan ini menjadi hutang gitu ya. Mahar yang dijanjikan dalam pernikahan menjadi hutang. Sehingga apa yang dijanjikan yang berupa mahar itu ketika itu adalah bentuknya mahar tidak ditepati, maka selamanya akan menjadi hutang. Nah, sekali lagi, saya pernah menulis dalam sebuah apa namanya? Sebuah ya di wall FB saya pernah menulis bahwa ketika seseorang menjanjikan mahar kemudian dia tidak menepati janjinya, ini menjadi hutang tapi sayangnya di pengadilan ataupun di undang-undang kita, di undang-undang perkawinan kita itu tidak mengatur itu adanya mahar menjadi hutang. Emannya di situ. Jadi kalau di dalam fikih mahar yang menjadi hutang itu dapat diminta, dapat di apa namanya, dapat ditagih begitu. Oleh karena itu, sesuatu yang dijanjikan dari mahar itu akan menjadi hutang. Itu menurut fakih begitu. Nah, itu. Jadi kalau memang itu adalah bagian daripada mahar, maka akan menjadi hutang. Tapi sekali lagi untuk menggugat hutang mahar ini di dalam undang-undang kita, di dalam undang-undang perkawinan kita tidak ada. Itu yang menjadi kelemahan undang-undang perkawinan kita. Tapi kalau itu bukan janji mahar, contohnya hanya janji-janji palsu saja, itu maka tidak menjadi kekuatan hukum baik di dalam fikih ataupun di dalam hukum positif begitu. Artinya apa? Artinya ya itu hanya janji-janji saja. Itu hanya janji Anda dengan beliau, dengan dia, dan itu kaitannya dengan hukum perjanjian Allah Islam. Dalam kaitan ini, ketika seseorang berjanji kemudian mengingkari, maka dia harus membayar kafarat untuk menebus janji tersebut. Kalau tidak bayar kafarat berarti dosa baginya. Nah, nanti ditunggu saja di akhirat. Begitu, Mbak Sifah. Nih, Pak. Oke. Jadi kawan-kawan juga begitu, jangan sampai terlena dengan janji-janji semacam itu. Anda melihat dia anak orang kaya, Anda melihat dia orang berpunya, belum tentu janji yang dia utarakan sebelum pernikahan ditepati. Jadi jangan terbuai dengan janji. Gitu kawan-kawan. Maka dalam Islam itu kan disebutkan bahwa kita itu tungkahul mar'ah atau kita menikahi dengan laki-laki ya, jangan menikah dengan perempuan saja. Itu dengan ciri-ciri 4 yang sudah disebutkan dalam hadis kemarin. Begitu Mbak Sifah. Yang lain mungkin bisa menanggapi atau bertanya. Saya bertanya, Pak. Silakan Mas Dimas. Kalau untuk poligami ini apakah hanya ada di maksudnya hukum-hukumnya ada di Islam saja atau di agama lain ada hukum-hukumnya poligami gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Poligami ini apakah hanya ada di dalam Islam saja atau di agama-agama lain? Melihat daripada ketetapan-ketetapan ajaran agama lain, poligami ini sangat disengiti gitu ya, sangat dibenci oleh agama-agama lain begitu. Sehingga seolah-olah memang tidak ada
istilah poligami di dalamnya, di dalam ajaran mereka. Seolah-olah begitu. Saya lebih tidak pernah membaca atau belum membaca bagaimana doktrin mereka terhadap poligami. Yang pasti seolah-olah poligami ini tidak ada di dalam kehidupan mereka. Yang ada hanya di dalam Islam. Karena apa? Islam itu sebagai agama yang mengakomodir kepentingan-kepentingan umatnya, kepentingan-kepentingan pengikutnya. Ya, dalam kaitan ini adalah diakomodir juga kepentingan seksualnya. Agar tidak terjadi perzinahan, agar tidak terjadi perselingkuhan, maka solusinya adalah poligami. Sementara di agama lain mungkin tidak ada solusi itu. Begitu Mas Dimas Gali. Oke. Sa nggih nggih nggih. Nggih nggih nggih. Oke, terima kasih Mas Gali. Yang lain satu lagi mungkin pertanyaan. Pak, mau bertanya. Silakan Mbak Eva. Itu Pak, untuk melanjuti dari pertanyaannya Mbak Silva tentang janji mahar. Terus semisal suaminya kan berjanji tentang mahar, nah tapi belum sempat memenuhi, tapi suaminya udah meninggal, itu janji maharnya dapat dipenuhi oleh keluarga atau bagaimana Pak? Bisa dipenuhi oleh keluarga karena memang siapa yang menjadi kerabatnya atau bukun bahkan orang lain ya. Dalam Islam itu ada istilah doman, ada istilah takaful, ya. Dua istilah ini atau akad takaful dan doman ini adalah bagian daripada transaksi-transaksi penanggungan, begitu ya. Jadi seandainya Anda melihat orang punya hutang, kemudian dia tidak mampu membayar, kemudian Anda kasihan kepada orang tersebut, Anda bayar, itu boleh. Itu boleh. Nah, dalam kaitan ini, Islam juga memperbolehkan kebaikan tersebut. Artinya apa? Andai kata si laki-laki tidak mampu membayarnya atau tidak mau membayarnya, kemudian keluarganya membayarnya. Ini menjadi sesuatu yang alhamdulillah jangan ya. Gitu. Tapi tidak menjadi satu kewajiban bagi orang lain ya. Yang punya kewajiban hutang itu kan tadi adalah yang berjanji kepada Anda. Sehingga tadi doman dan takaful itu bukan sesuatu yang wajib ya, tetapi akad tabaruk, akad kebaikan. Begitu Mbak Eva. Nah, sehingga jangan jenengan nagih ke keluarganya, nagilah ke yang bersangkutan. Gitu ya Mbak Eva. Nah, Mbak Eva juga harus hati-hati ya. Nanti nikah dengan orang yang banyak janji, nggak ditepati pula. Oke, ini menjadi polemik di masyarakat kita dan saya sudah ini gitu ya, sudah menduga akan menjadi panjang atau akan menjadi runyam ketika tidak ada landasan hukum dalam undang-undang perkawinan kita bahwa mahar itu adalah hutang. Itu insya Allah nanti kita akan demonstrasikan terus, akan kita suarakan terus sehingga pada satu saat hak-hak ini akan menjadi satu pertimbangan hukum untuk ditetapkan undang-undangnya atau pasalnya di dalam undang-undang perkawinan. Begitu, kawan-kawan. Dari situ mungkin kawan-kawan saya cukupkan karena di video saya ini sudah 53 menit begitu ya. Jangan panjang-panjang. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan lewat WA atau lewat YouTube bisa. Begitu kawan-kawan? Oke. Terima kasih. Selamat menjalankan UTS di minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.